Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi presentasi mengenai lembaga politik. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Revi Mariska. Baik, sesi perkenalan sudah selesai. Di sini kami akan memaparkan mengenai pengertian lembaga politik yang akan dipaparkan oleh Natasha. Di sini ada pengertian politik. Politik adalah pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara ini. Pengertian ini adalah upaya penggabungan antara berbagai definisi lainnya yang mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik dalam bahasa Yunani yaitu polis, yang artinya negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat itu tersendiri. Yang kedua adalah ciri-ciri dari lembaga politik yang akan dipaparkan oleh Felix. Di sini ada yang terdapat komunitas manusia yang secara sosial bersatu dalam kurung hidup bersama atas dasar nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Yang kedua, terdapat asosiasi politik atau bahasa disebut pemerintahan yang aktif. Ketiga, ada asosiasi tersebut menjalankan fungsi untuk kepentingan umum. Selain itu, asosiasi tersebut juga diberi kewenangan luas dalam kurung hanya dalam teritorial tertentu. Selanjutnya adalah jenis-jenis lembaga politik yang akan dipaparkan oleh Akila. Jadi ada jenis-jenis lembaga politik. Yang pertama ada lembaga eksekutif, lembaga yang diberi kekuasaan untuk menjalankan perundang-undangan seperti presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Yang kedua ada lembaga legislatif, lembaga yang bertugas untuk merumuskan atau membuat suatu perundang-undangan. Lembaga legislatif biasanya itu adalah MPR, DPR, dan DPD. Yang ketiga ada lembaga yudikatif, lembaga yang berfungsi untuk mengadili penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintah. Contohnya ada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Selanjutnya adalah contoh lembaga politik. Yang pertama adalah DPR. DPR adalah lembaga tinggi negara di sistem ketatanegaraan Indonesia yang mewakili suara rakyat. Terus DPD juga sama, lembaga tinggi negara. Mereka ini biasanya diambil dari perwakilan provinsi tersebut. Biasanya itu dipilih lewat pemilu. Yang ketiga ada partai politik. Ini adalah sebuah organisasi yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak untuk membela bangsa dan negara. Terus selanjutnya ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini adalah lembaga perhakiman di negara ini. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi, yang itu juga sama sistem lembaga pengadilan. Namun bedanya dengan Mahkamah Agung, kalau Mahkamah Agung ini biasanya dia mempunyai cabang pengadilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara. Kalau Mahkamah Konstitusi itu dia tidak punya cabang peradilan hukum yang lain. Terus yang terakhir ada Ombudsman. Kalau Ombudsman ini adalah lembaga negara yang melakukan penyelenggaraan pelayanan publik. Biasanya itu ada untuk menguji kayak BUMN kayak gitu, yang badan usaha negara. Terus biasanya kalau fungsinya dari Ombudsman ini adalah menerima laporan atas adanya maladministrasi. Selanjutnya adalah peran dan fungsi lembaga politik yang akan dijelaskan oleh Grevina. Nah, yang pertama ada menyalurkan aspirasi politik. Menyalurkan aspirasi politik atau tuntutan di bidang politik
Ini tentu saja menjadi salah satu fungsi dari lembaga politik tersebut. Dan aspirasi ini bisa dilakukan secara berkelompok ataupun individu. Yang kedua, membuat kebijakan umum. Lembaga politik berhak membuat kebijakan yang terbaik untuk menerapkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, menerapkan kebijakan. Tidak hanya membuat kebijakan, tentu saja lembaga politik harus menerapkan kebijakan tersebut. Tidak memandang pandang bulu. Yang keempat, mengatur proses politik. Misalnya dalam pemilu itu tentu aja ada kaderisasi. Kaderisasi itu yang seperti menyiapkan satu anggota untuk mengemban tanggung jawab dan peran tertentu. Yang kelima, memaksa rakyat. Nah, memaksa rakyat ini lebih kayak lebih memaksa agar masyarakat itu lebih patuh kepada norma-norma yang berlaku. Dan yang keenam, mengarahkan masyarakat. Mengarahkan masyarakat ini maksudnya adalah mengarahkan seperti untuk mencari pemimpin yang lebih mampu untuk menjalankan suatu tugas di negara. Nah, misalnya dengan berupa kampanye. Yang kedelapan, melindungi masyarakat. Lembaga politik juga harus melindungi masyarakat, tidak hanya memaksa ataupun mengarahkan. Selanjutnya ada unsur-unsur lembaga politik yang akan dijelaskan oleh Fahri. Sini ada unsur-unsur lembaga politik. Yang pertama, pola perilaku, loyalitas, kepatuhan, subordinasi, kerjasama, dan konsensus. Kedua, budaya simbolis. Ada bendera, materai, maskot, dan lagu kebangsaan. Ada juga budaya manfaat, gedung, persenjataan, pekerjaan pemerintah, belangko, dan formulir. Dan ada juga kode spesialisasi. Ada program, konstitusi, traktat, dan hukum, ideologi, nasionalisme, hak rakyat, demokrasi, republik, dan monarki, dan juga liberalisme. Usai sudah paparan materi dari kelompok kami, sebelum kami mengakhiri presentasi, adakah yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan, Fail. Kenapa DPR suka korupsi? Aduh, Memang maaf ya, pertanyaannya nggak bisa kita jawab karena bakal selalu keluar dari sini sensitif ya. untuk kebanyakan orang. Kita masih Citra, silakan. Mengapa kekuasaan penting untuk memberi pengaruh pada kebijakan politik? Kekuasaan. Kuasa. Apa fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia? Bentar, Reza dulu. Siap, izin memperkenalkan diri, nama saya Naululati, izin bertanya. Jadi, jika di suatu negara tidak ada lembaga politik, itu akan seperti apa ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Zahra, silahkan. Izin berkenalan diri, nama saya Zahra Desita. Izin bertanya, apa pendapat kalian tentang sistem politik di Indonesia? Baik, terima kasih. Hiro, silahkan. Silakan, jadi saya Dino. Ingin bertanya, apa peran dari partai dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara? Apa peran dari partai untuk menumbuhkan Peran partai. ya pertumbuhan ekonomi negara dalam menumbuhkan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Lanjutkan. sudah. Sudah kami tutup ya. Kami tutup sesi pertanyaannya. Kami izin berdiskusi sebentar. Tidak. Baik, kami izin menjawab pertanyaan dari Citra mengenai kekuasaan. Pentingnya kekuasaan bagi Pentingnya kekuasaan bagi. Kenapa kekuasaan penting untuk memberi pengaruh pada kebijakan? Nah, menurut kelompok kami, mengapa kekuasaan penting bagi kebijakan itu? Karena tanpa adanya orang yang berkuasa, tidak akan terlahir kebijakan-kebijakan tersebut. Jadi dengan adanya kekuasaan yang diserahkan kepada seseorang, lahirlah kebijakan-kebijakan yang akhirnya ada dalam negara itu. Cukup atau mau mulai? Nah, izin menjawab pertanyaan dari Hiro tentang apa fungsi partai politik
bagi pertumbuhan perekonomian ya. Ya. Nah, menurut kelompok kami, fungsi partai itu untuk mengarahkan rakyat agar mau menyalurkan pajak dan membayar pajak tepat waktu agar pembangunan negara dan perekonomian rakyat semakin maju. Izin menjawab pertanyaan Maggie. Lembaga yang bertugas membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Terus juga DPR ini dia tuh menerima usulan rancangan undang-undang dari DPD terkait daerah tersebut. Apakah cukup atau mau lagi? Untuk pertanyaan Naila, bagaimana jika suatu negara tidak ada lembaga politik ya? Nah, dari negara yang ada lembaga politiknya aja masih banyak kekurangan-kekurangan atau kayak kebutuhan-kebutuhan yang terjadi. Apalagi jika negara tersebut tidak memiliki lembaga politik. Jadinya kan di negara ini tuh kalau nggak memiliki lembaga politik tuh orang-orang tuh tidak ada hukum-hukum yang mengatur kan, tidak ada lembaga-lembaga yang mengatur hukum gitu. Jadinya mereka tuh bakal lebih rusuh lagi daripada orang dengan lembaga politik. Terima kasih ya. Nah, untuk pertanyaan dari Zahra mengenai pendapat kita tentang sistem politik di Indonesia, menurut kita sistem politik di Indonesia udah bagus ya, karena kita juga menganut liberal atau kebebasan berpendapat. Jadi kita tuh bebas berpendapat di negara ini tanpa harus takut untuk mengeluarkan pendapat. Ya, sok. Apakah semua dari tingkatan atas, tengah, dan bawah? Yang bawah itu emang beneran bebas berpendapat ya? Jadi kalau mengikuti sistem politik negara kita, harusnya kita tuh sudah setara dari atas sampai bawah itu bisa berpendapat. Tapi jangan gitu. Kita tuh kalau ikutin dari sistem negara kita tuh kita semuanya bebas berpendapat karena kita setara di mata hukum negara ini. Pasti. Puas Ya? gak? Atau mau disanggah lagi boleh? Nah, bro. Sambil menyanggah tentang kasus pemenjaraan orang yang punya derajat diri tinggi dan yang di bawah. Kayak kenapa sih koruptor sama orang yang nyolong itu beda banget cara penjaranya? Koruptor kan penjaranya tapi mereka masih dapat kualitas, masih dapat fasilitas, sedangkan cuma nyolong doang, tapi mereka harus dipenjara. Bener-bener yang seperti sekaliku. Jadi kalau untuk masalah itu mungkin itu ada dari beberapa oknum ya, oknum tidak semuanya. Jadi tuh kalau koruptor tuh mungkin dia tuh mempunyai uang yang lebih untuk membayar sel, karena di sel itu kan ada sel yang untuk sel tahanan yang bagus juga ya, itu tuh biasanya yang membayar itu. Mungkin karena koruptor ini punya banyak duit, jadi dia bisa membayar sel tersebut, sedangkan tadi yang di satu sisi itu dia tidak bisa membayar sel tersebut. Jadi seperti itu. Ini juga semuanya balik lagi karena oknum ya. Jadi makanya sistem politik di Indonesia berarti harus diperbaiki ya. Tentu saja sistem politik di negara kita harus diperbaiki. Menurut saya Oknumnya aja yang udah disingkirin, yang harus disingkirin. Iya. Pemerintahnya mah udah bener, tinggal oknumnya aja. Yang baik Gitu. Puas kan? Udah kan? Keren dong.